Geda gedi geda oh. Pertama itu ada sejarah Pulau Kemarau. Pulau Kemarau berawal dari legenda cinta antara putri Raja Palembang, Siti Fatimah, dan saudagar Tionghoa, tanduan yang berakhir tragis di Sungai Musi. Secara historis, pulau ini juga memiliki peran penting sebagai tempat singgah pedagang, terutama dari Tionghoa. Selama zaman Kerajaan Sriwijaya dan masa kolonial Belanda sebagai titik strategis di Sungai Musi. Pulau Kemarau adalah sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Sungai Musi. Kota Palembang, pulau ini dikenal sebagai tempat usaha budaya dan sejarah. Cerita tentang mengenai legenda yang sangat terkenal dalam masyarakat Palembang. Nilai budaya dan sejarah Pulau Kemarau. Yang pertama itu adalah akulturasi budaya Palembang dan Tionghoa. Yang kedua itu legenda sejarah yang menjadi identitas lokal. Yang ketiga itu simbol cinta dan kesetiaan. Yang keempat itu sejarah perdagangan antara Nusantara dan Tionghoa. Pesan moral dari Pulau Kemarau bahwa kesetiaan, cinta yang tulus, dan kejujuran sangat penting dalam hubungan. Kisah ini juga mengajarkan agar tidak mengambil keputusan terburu-buru serta menghargai perbedaan budaya dan menjaga keharmonisan dan perdamaian. Yang kedua itu ada sejarah tari Saman. Tari Saman yang asli berasal dari suku Gayo di Aceh, diciptakan oleh Syekh Saman sebagai media dakwah Islam sekitar abad ke-14. Pada awalnya, tari ini digunakan sebagai media dakwah karena Syekh Saman menyampaikan ajaran Islam melalui Syekh yang menyanyikan bersama para penari syair tersebut berisi nasihat. Tari Saman ditampilkan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk tersimpung dalam satu barisan. Ciri khasnya adalah gerakan yang kompak, cepat, dan ritmis, disertai pukulan dada, paha, dan lantai. Tari ini tidak menggunakan alat musik, melainkan mengandalkan suara penari, tepukan tubuh, dan lantunan syair sebagai pengiring. Dahulu tari Saman tampil pada acara adat, perayaan keagamaan, dan menyambut tamu penting. Kini tari Saman menjadi kisah salah satu ikon budaya Aceh dan Indonesia. Keindahan istimewanya membuat tari ini dikenal luar hingga mancanegara. Nilai budaya dalam tari Saman. Yang pertama itu kebersamaan dan kekompakan, terlihat dari gerakan penari yang serentak. Yang kedua itu disiplin. Setiap penari harus mengikuti tempo dan aba-aba dengan tepat. Yang ketiga itu religi. Syair mengandung pesan moral dan nilai keislaman. Yang keempat itu kerja keras dan ketahanan. Gerakan cepat membutuhkan latihan dan kekuatan fisik. Yang kelima itu identitas budaya, menjadi simbol kebanggaan masyarakat Gayo dan Aceh. Pesan moral dari Saman bahwa kekompakan, kebersamaan, dan disiplin dapat menghasilkan harmoni yang indah. Tari Saman juga mengajarkan pentingnya kerjasama, rasa persatuan, serta menghargai tradisi dan warisan budaya leluhur yang harus dijaga dari generasi ke. Yang ketiga itu sejarah pempek Palembang. Pempek adalah makanan khas Palembang yang dipercayai sudah ada sejak abad ke-16 pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut cerita populer, pempek pertama kali dibuat oleh seorang lelaki Tionghoa yang tinggal di tepian Sungai Musi. Dia melihat banyak ikan segar di Palembang, tetapi sering tidak termanfaatkan dengan baik. Dari situlah ia mengolah ikan bersama tepung sagu, lalu menjualnya berkeliling-keliling.
Masyarakat memanggilnya ape, sehingga makan itu disebut pempek. Dari kata empek-empek, awalnya pempek hanya dibuat dari ikan belida. Namun, karena ikan belida semakin sulit, kini lebih banyak menggunakan ikan tenggiri atau jenis ikan lainnya. Pempek Palembang berkembang menjadi berbagai bentuk seperti lenjer, kapal selam, dan adaan, serta disajikan bersama kuah cuka yang khas. Saat ini pempek menjadi ikon kuliner Palembang yang terkenal di seluruh Indonesia. Nilai budaya pempek Palembang yang pertama itu kearifan lokal, memanfaatkan hasil ikan sungai Musi secara bijak. Yang kedua itu kreativitas masyarakat, mengolah ikan menjadi makanan khas yang unik. Yang ketiga itu identitas daerah, menjadi simbol budaya dan kebanggaan kota Palembang. Yang keempat itu akulturasi budaya, perpaduan budaya Melayu, Palembang, dan Tionghoa. Yang kelima itu nilai kebersamaan, sering disajikan dalam acara keluarga dan kegiatan sosial. Pesan moralnya itu bahwa kreativitas dan kerja keras dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. PMP mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijak, tidak boros, serta melestarikan tradisi daerah sebagai bentuk cinta terhadap budaya sendiri. Yang keempat itu sejarah Bukit Jempol. Bukit Jempol atau Bukit Selero adalah bukit ikonik yang terletak di Kabupaten Lahar, Sumatera Selatan. Bukit ini sudah dikenal sejak masa awal permukiman suku-suku asli Lahar seperti Bersemadi, Limpang, Gumai, dan Semudi. Nama Bukit Jempol diberikan karena bentuk puncaknya yang tinggi sekitar 900 meter di atas permukiman laut dan panjang menyerupai jari jempol yang merujuk ke atas. Dalam cerita rakyat setempat, bukit ini dianggap memiliki makna simbol karena bentuknya yang tegak seolah mengingatkan manusia untuk selalu menghadap Sang Pencipta. Selain kaya legenda, Bukit Jempol menjadi salah satu identitas daerah Lahar dan berkembang menjadi objek wisata alam yang banyak dikunjungi karena keindahan serta keunikan bentuknya. Nilai-nilai budayanya itu yang pertama identitas daerah, menjadi simbol kebanggaan masyarakat Lahar. Yang kedua itu spiritualitas, bentuknya dianggap mengingatkan manusia kepada Allah. Yang ketiga itu kearifan alam, menunjukkan hubungan harmonis masyarakat dengan alam. Yang keempat itu pelestarian tradisi, legenda bukit menjadi bagian dari budaya luar masyarakat. Pesan moralnya itu yang pertama itu tetap rendah hati meski memiliki kelebihan. Yang kedua itu hargai dan jaga alam sebagai warisan. Yang ketiga itu ingat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu lestarikan budaya dan cerita leluhur. Yang kelima itu sejarah tembang Batanghari 9. Tembang Batanghari 9 adalah salah satu kesenian tradisional khas Sumatera Selatan yang telah berkembang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal hingga era Kesultanan Palembang Darussalam. Sejak dulu, tembang ini berfungsi sebagai media untuk menyanyikan kisah hidup masyarakat, legenda, petua adat, nasihat orang tua, hingga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tembang ini dilantunkan dengan melodi lembut dan syair seiring-iring alat musik tradisional seperti rebab, gambu, atau gendang karena menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tembang ini mencerminkan ketergantungan masyarakat pada alam serta kedekatan mereka dengan budaya leluhur. Hingga kini, tembang Batanghari 9 tetap dianggap sebagai warisan budaya penting yang menggambarkan identitas dan perjalanan sejarah masyarakat Sumatera Selatan. Nilai budayanya. Secara budaya, tembang ini mengandung berbagai nilai seperti yang pertama itu identitas daerah yang memperlihatkan jati diri masyarakat sungai di Sumatera Selatan. Yang kedua itu kearifan lokal, terlihat dari syair yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, adat, dan lingkungannya. Yang ketiga itu pelestarian tradisi lisan, karena tembang menjadi media untuk menurunkan cerita dan nilai-nilai
pertama itu mengajarkan keindahan hati dan menghormati orang tua serta adat. Yang kedua itu mengajak menjaga alam, terutama sungai sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga itu menegaskan